Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Naruop Channel. Kali ini kita akan membahas urutan anggota Akatsuki terlemah hingga yang terkuat. Sebenarnya sudah banyak yang membahas tentang anggota Akatsuki terlemah hingga yang terkuat. Dan karena yang request ingin tahu versi dari admin, maka admin akan membahasnya menurut versi admin sendiri. Pada pembahasan ini, admin hanya memasukkan anggota Akatsuki yang aktif yang muncul secara canon, yaitu di manga dan di animenya. Jadi mantan anggota Akatsuki seperti Orochimaru, dan juga anggota yang muncul secara non-canon seperti Jozubiwa yang hanya muncul di anime tidak admin masukkan. Selain itu, tim Taka yang pernah menjadi anggota Akatsuki juga tidak admin masukkan. Berikut anggota Akatsuki dari yang terlemah hingga yang terkuat versi admin Naruop Channel. Mungkin semuanya setuju kalau Zetsu Putih merupakan anggota Akatsuki yang terlemah. Di sini Zetsu Putih yang admin maksud bukan para pasukan Zetsu Putih saat perang dunia ninja, maupun Zetsu Putih bertubuh spiral. Ini adalah Zetsu Putih yang asli yang selalu menempel dengan Zetsu hitam. Admin sengaja memisahkan antara Zetsu Putih dan Zetsu hitam karena keduanya merupakan individu yang berbeda. Jelas dari kekuatannya, Zetsu Putih bukanlah anggota Akatsuki yang kuat. Meskipun tubuhnya mengandung sel Hashirama, tapi Zetsu Putih tetap lemah. Hal itu juga diungkapkan oleh Obito bahwa Zetsu Putih bukanlah seorang tipe petarung. Jutsu-jutsu yang dikuasainya pun bukanlah jutsu yang kuat yang bisa digunakan untuk menghancurkan lawan-lawannya. Keunggulan Zetsu Putih hanyalah dia mampu meniru fisik orang lain jika menyentuh orang tersebut. Dia juga mampu mengeluarkan klonnya dari tubuh lawannya dan dapat menyatu dengan tanah maupun pohon. Selain itu, meskipun dia mempunyai sel Hashirama di tubuhnya, Zetsu Putih tidak pernah menggunakan elemen kayu, baik elemen kayu skala kecil pun. Keunggulan lain dari Zetsu Putih adalah dia seorang mata-mata yang handal. Selanjutnya adalah Hidan. Hidan admin tempatkan di urutan ke-11. Jika kita amati kekuatan yang dimiliki Hidan, kita dapat menyimpulkan bahwa dia tidak terlalu kuat. Kenapa seperti itu? Karena Hidan hanya menguasai satu jutsu, yaitu Shiji Hyoketsu. Nah, Shiji Hyoketsu yang merupakan jujutsu spesial Hidan inilah yang hanya menjadi jutsu andalan Hidan. Jujutsu ini dapat membuatnya mengutuk musuhnya setelah Hidan mendapatkan darah musuhnya. Dapat kita bayangkan bagaimana jika musuh Hidan telah mengetahui kelemahan dari jujutsu Hidan ini. Maka Hidan akan berada dalam posisi yang sulit. Hal itu karena Hidan tidak memiliki jutsu lain yang dikuasainya. Selain jujutsunya, Hidan mungkin hanya akan mengandalkan senjata cakar 3 miliknya untuk menyerang lawan-lawannya. Keunggulan lain dari Hidan adalah bahwa dia merupakan anggota Akatsuki yang tidak bisa mati. Keunggulan inilah yang mungkin membuat sebagian fans Naruto menganggap bahwa Hidan merupakan shinobi yang kuat. Namun menurut admin, walaupun dia tidak bisa mati, bukan berarti Hidan merupakan shinobi yang kuat. Jika para musuh telah mengetahui kelemahan-kelemahan Hidan, maka musuh-musuhnya pasti menemukan cara untuk mengalahkan Hidan. Dan salah satu cara untuk membunuh Hidan adalah dengan memutilasinya. Hidan juga pasti akan mati dalam waktu yang lama jika dia tidak mendapatkan nutrisi. Selain itu, Hidan sama sekali tidak menguasai satupun elemen dasar. Alasan itulah yang membuat admin menganggap bahwa Hidan tidak terlalu kuat. Zetsu hitam admin tempatkan di urutan ke-10. Jika menggunakan tubuh aslinya sendiri, memang Zetsu hitam bukan seseorang yang kuat. Tapi karena ini adalah versi saat dia berada di Akatsuki, Zetsu hitam jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat berada di Akatsuki, sebagian tubuh Zetsu hitam mengandung bagian tubuh Zetsu putih. Dengan ini, Zetsu hitam terbukti dapat menggunakan elemen kayu dengan cukup mahir. Bahkan hal itu pun tidak pernah dilakukan oleh Zetsu Putih. Ia bahkan mampu menahan Meiterumi, Chojuro, dan beberapa shinobi lainnya saat perang dunia ninja keempat.
Alasan itulah yang membuat Zetsu Hitam ditugaskan oleh Obito untuk melakukan taktik perang gerilya untuk menangkap daimyo. Hal itu membuktikan bahwa Zetsu Hitam jauh lebih kuat dari Zetsu Putih. Alasan lain kenapa Zetsu Hitam admin tempatkan di atas Hidan, karena selain mampu menggunakan elemen kayu dengan cukup mahir, Zetsu Hitam jauh lebih pintar daripada Hidan. Kita tahu sendiri bahwa Hidan merupakan shinobi yang bodoh dan tidak pernah menggunakan otaknya saat melakukan pertarungan. Selain itu, Zetsu Hitam juga merupakan anggota Akatsuki yang tidak bisa mati. Zetsu Hitam hanya dapat disegel. Zetsu Hitam juga merupakan parasit yang dapat menggunakan kekuatan inangnya. Selanjutnya Deidara. Deidara merupakan anggota Akatsuki terkuat ke-9. Sang pengguna elemen Bakuton ini terbukti dapat mengalahkan Gaara. Selain itu, jutsu elemen ledakan Deidara pun cukup merepotkan bagi lawan-lawannya. Kelemahan Deidara adalah serangan elemen petir yang membuat tanah liat peledaknya tidak akan meledak. Deidara memiliki beberapa jutsu yang mematikan, seperti C4, C5, dan yang terkuat adalah C0. C5 merupakan jutsu yang membuat tanah liat Deidara berukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Ledakan C5 ini dapat menghancurkan musuhnya hingga berkeping-keping. Dan C0 adalah jutsu pamungkas milik Deidara. Dengan ini, Deidara dapat meledakkan dirinya sendiri, dan ledakannya pun dapat mencapai radius 10 km. Nah, dengan jutsu-jutsu yang dikuasainya, menurut admin, Deidara merupakan anggota Akatsuki terkuat ke-9. Kakuzu merupakan anggota Akatsuki terkuat ke-8. Kakuzu menguasai kinjutsu rahasia dari Takigakure yang membuatnya dapat menyimpan total 5 jantung sebagai nyawanya. Itu artinya kelima jantung Kakuzu harus dihancurkan agar Kakuzu bisa mati. Selain itu, Kakuzu juga mahir dalam hal taijutsu dan mampu menguasai kelima elemen dasar dengan sangat baik. Kakuzu sengaja admin tempatkan di atas Deidara dan Hidan karena Kakuzu jauh lebih berpengalaman dari mereka. Kakuzu sudah hidup sejak zaman rivalitas Hashirama dan Madara. Dan juga, Kakuzu merupakan manusia tertua yang menjadi anggota Akatsuki. Nukenin dari Tsunagakure ini menurut admin adalah anggota Akatsuki terkuat ke-7. Sang penggila seni boneka ini terbukti sangat kuat dan dapat mengalahkan Kazekage ketiga. Padahal Kazekage ketiga dikatakan sebagai Kazekage terkuat yang pernah ada di Tsunagakure. Memang Sasori merupakan anggota Akatsuki pertama di serial Naruto yang tewas. Namun jika kita analisa, jelas saat itu memang Sasori sengaja membuat dirinya terbunuh. Koleksi Kugutsu Sasori pun juga sangat banyak, dan ditambah dengan 4 gulungan di punggungnya, membuat Sasori memiliki jutsu-jutsu yang mengerikan, seperti Akahigi Hyaki no Soen yang dapat menghancurkan satu negara. Belum lagi, 2 gulungan sisa yang tentunya jauh lebih kuat dari gulungan Akahigi. Satu-satunya anggota perempuan di Akatsuki ini terbukti merupakan Kunoichi yang tangguh dan kuat. Dengan persiapan yang sangat matang, Konan terbukti mampu memojokkan Obito Uchiha dan bahkan hampir membunuhnya. Jutsu yang digunakan Konan saat itu tidak main-main. Ia mempersiapkan kertas peledak sebanyak 600 miliar yang akan meledak selama 10 menit. Kekuatan yang dahsyat ini pun memaksa Obito harus menggunakan Izanagi agar bisa lolos. Namun jutsu Konan yang satu ini tidak bisa selalu ia gunakan, karena Konan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan kertas peledak hingga berjumlah 600 miliar. Namun dengan berhasilnya Konan membuat Obito terpojok, sudah sepantasnya Konan admin masukkan dalam daftar anggota Akatsuki terkuat ke-6. Salah satu pengguna 7 pedang legendaris dari Kirigakure ini admin tempatkan di urutan ke-5. Kisame merupakan salah satu anggota Akatsuki dengan cakra yang melimpah. Ditambah dengan pedang Samehada, membuat kekuatan Kisame ditakuti lawan-lawannya. Kisame juga dapat melakukan transformasi dengan pedangnya yang membuat dia dijuluki sebagai biju tanpa ekor. Kisame pun terbukti mampu membuat Killer Bee hampir kalah saat mereka melakukan pertarungan. Dengan melihat hal itu, dapat dikatakan bahwa Kisame
setara dengan seorang Jinchuriki yang menggunakan perubahan biju ekor 8. Selain itu, Kisame juga merupakan anggota Akatsuki paling setia pada organisasinya dan selalu mementingkan kesuksesan misi. Karakter yang punya fans garis keras satu ini, admin masukkan di list terkuat keempat. Itachi yang memiliki Mangekyo Sharingan merupakan salah satu anggota Akatsuki terkuat yang pernah ada. Dia memiliki Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo, di mana jutsu itu menjadi jutsu andalannya. Belum lagi, Susanoo Itachi memiliki serangan yang bernama Yasaka no Magatama dan senjata berupa pedang Totsuka dan cermin Yata. Itachi juga menjadi salah satu shinobi dengan keahlian genjutsu yang sangat tinggi. Selain itu, ia memiliki Mangekyo Sharingan Shisui yang ia tempatkan di mata gagaknya. Namun, walaupun memiliki mata dan jutsu yang mengerikan, hal itu tidak diimbangi dengan kekuatan fisiknya. Itachi sangat lemah dalam hal stamina dan kapasitas cakra. Belum lagi, dia mempunyai sebuah penyakit yang membuat taraf hidupnya semakin berkurang. Namun, dengan kekuatan yang dimilikinya, sudah pantas jika Itachi merupakan salah satu anggota Akatsuki yang terkuat. Karakter dengan style yang keren satu ini admin tempatkan di urutan ketiga. Pain yang berjumlah sebanyak 6 orang merupakan anggota Akatsuki terkuat ketiga menurut admin. Memang Pain sendiri dikendalikan oleh Nagato. Namun dengan mata Rinnegan proyeksinya, Pain memiliki kekuatan 6 jalan Rinnegan, yang mana masing-masing kekuatan itu ditempatkan di masing-masing Pain. Meskipun hanya berupa mayat hidup yang dikendalikan, Pain terbukti mampu menghancurkan Konoha dan membunuh banyak shinobi Konoha. Ia bahkan berhasil mengalahkan beberapa shinobi yang kuat seperti Hanzo, Jiraiya, dan Kakashi. Selanjutnya adalah pemimpin di balik layar, yaitu Tobi atau Obito. Admin menempatkan Obito di posisi nomor 2 sebagai anggota terkuat di Akatsuki. Dengan kekuatan Mangekyo Sharingannya, Obito memiliki kekuatan spesial yaitu Kamui. Kamui sendiri merupakan jutsu yang sederhana namun merepotkan. Kenapa admin tempatkan Obito di list nomor 2? Karena memang Obito jauh lebih kuat dari Pain dan Itachi. Kenapa seperti itu? Mari kita analisa. Obito yang hanya menggunakan Mangekyo Sharingannya saja sudah membuat Naruto, Bi, Kakashi, dan Gai kewalahan. Padahal saat itu, Obito hanya menggunakan Kamui untuk melawan mereka. Bahkan Naruto yang sudah menguasai mode Kyuubi pun tetap tidak bisa mengalahkan Obito. Sementara itu, Naruto yang belum menguasai kekuatan Kyuubi dan hanya mampu menguasai mode Senin pun sudah bisa mengalahkan ke-6 Pain seorang diri. Disinilah dapat kita lihat perbandingan kekuatan Obito dan Pain. Kelemahan Kamui Obito hanyalah dengan jutsu seperti Hiraisen atau jutsu yang dapat digunakan selama 10 menit berturut-turut, dan kekuatan Kamui itu sendiri seperti yang ada pada Kakashi. Belum lagi, dengan sel Hashirama di tubuhnya, Obito menguasai penggunaan elemen kayu dengan sangat baik dan dapat melakukan regenerasi di setiap luka-lukanya. Ditambah karena sel Hashirama inilah, Obito dapat menggunakan Mangekyo Sharingannya tanpa mengalami penurunan performa matanya. Tentu saja anggota Akatsuki terkuat adalah Nagato Uzumaki. Admin sengaja memisahkan antara Nagato dan Pain karena kekuatan mereka berdua sangatlah berbeda. Dapat kita lihat saat di tubuh Pain, kekuatan dari Nagato terpisah di 6 tubuh. Berbeda dengan Nagato yang mampu menggunakan ke-6 jutsu Pain seorang diri. Kekuatan dari Nagato yang hanya berpusat di satu tubuh inilah tentunya dapat mengeluarkan potensi terbaik dari mata Rinnegannya. Sebagai perbandingan, Naruto yang sudah menguasai mode Kyuubi pun bersama dengan Bi sangat sulit mengalahkan Nagato Edo Tensei. Padahal saat itu, Nagato sudah lumpuh dan tidak bisa berjalan. Bahkan untuk mengalahkan Nagato seorang diri, perlu 3 orang yakni Naruto, Bi, dan Itachi. Hal itu menunjukkan bahwa kekuatan dari mata Rinnegan tidak bisa diremehkan. Belum lagi, karena mewarisi darah Uzumaki, Nagato mempunyai stamina yang cukup tinggi. Selain itu, Nagato seorang diri dapat memanggil patung Gedomazo sebagai senjata terkuatnya. Sangat jelas,
Nagato merupakan anggota Akatsuki terkuat yang pernah ada, jauh lebih kuat dari Itachi maupun Obito sekalipun. Itulah urutan anggota Akatsuki dari yang terlemah hingga yang terkuat versi Naruto Channel. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika terdapat kesalahan, kekurangan maupun kekeliruan dalam pembahasan ini, admin mohon maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.